Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Berikan kami kekuatan hari ini untuk bersama-sama beribadah, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu. Urapi kami Roh Kudus, supaya kami merasakan betapa Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan Allah yang dahsyat, dan segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan hari ini. Firman-Mu menguatkan kami, membangun setiap kami. Engkau juga memberkati setiap saudara kami yang hari ini belum bisa bersama beribadah dengan kami. Mari lawati Roh Kudus kemanapun mereka pergi, bahwa mereka kembali ke dalam hadirat-Mu. Dan kami rindu rumah berkat ini tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari awal hingga akhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkanlah Roh Allah sendiri yang mengajar kami, memberi kami kuasa, dan mengurapi hamba-Mu untuk setiap perkataan firman-Nya. Biarkanlah kekuatan Tuhan menyatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu rasakan kasih-Mu Bapa. Kami rindu rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Apa adanya, selain
Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau baik bagi kami Tuhan. Saya undang sidang jemaat berdiri bersama-sama. Ya Rabbaka Syandara Lawa ya Rabbasya. Rasakan kasih-Nya yang sempurna mengalir dalam hati. Tidak ada kasih seindah kasih Yesus. Dia terima kita apa adanya. Dosa apapun yang kita lakukan Tuhan selalu ampuni. Selama kita ada di jalan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarkanlah dari hati kita keluar pujian, nyanyian syukur di hadirat-Nya. Karena namanya yang luar biasa. Yesus luar biasa. Syarapa kaya lama ya ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Di kami sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kami Tuhan, dan ini rindu kami Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Hanya nama Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Siap bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Sekali lagi, yang dahsyat bagi Tuhan. Katakan kembalinya. Mari semua tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Datanglah
seperti Raja Wali terbang tinggi, mengatasi semua permasalahan di dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi sorak-sorai dan bagi Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagaikan Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari semua rasakan kasih-Nya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, amin. Melintasi gunung tinggi, bagaikan Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari terbang bersama-sama. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, amin. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, amin. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hari ini ada seorang hamba Tuhan yang beliau lama berpelayanan dengan kita semua, dan saya juga sangat merasa bersyukur. Setiap kali beliau mengajar, mungkin bahasanya tidak secanggih hamba-hamba Tuhan lain, tapi saya selalu diberkati dengan firman yang beliau sampaikan. Dan hari ini beliau akan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Haleluya. Kami rindu wajah-Mu menyinari kami, Tuhan. Ku cari wajah-Mu,
kekuatan kami Tuhan. Bahkan Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, perlindungan kami Tuhan. Kami mengimani, percaya dengan pujian yang kami naikkan ini Tuhan, yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Sebenarnya kami akan menerima firman-Mu. Kau Roh Kudus pimpin kami, sertai kami, sehingga kami mendapat bagian dari firman-Mu yang akan membangkitkan roh kami, jiwa kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada yang belum mengenal saya? Tadi sudah dikenalkan. Saya belum. Ya, saya mestinya ya sudah dikenal ya di sini. Nama saya Tony, Yeskiel Tony. Kami bersyukur, berterima kasih untuk undangan dari hamba Tuhan di sini, sehingga pagi ini kami dapat menyampaikan firman Tuhan. Anak saya 2, ditambah 2 lagi, cucu saya jadi 8. Jadi ya cukup tua, mbah-mbah. Ya, rumah saya di Pandian Lamper 2 nomor 7. Ada habis jembatan besar di Tanggul itu, kemudian ada apa itu ya? Ada rumah batik itu apa namanya? Ratu Benang Ratu. Masuk dikit, lah itu rumah saya. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya. Kitab Yesaya kita buka sama-sama kitab Yesaya pasal yang 43. Santai saja. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimaknya. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan engkau Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan, inilah pernyataan Tuhan untuk kita semuanya pagi hari ini, bahwa Tuhan menyertai kita. Tadi masalah air, ya, sungai yang menghanyutkan, kemudian apa? Api. Belakangan ini kita mendengar, dan memang sudah terjadi, khususnya di California, ya, dan di mana itu? Satunya lagi di Amerika, ya. Itu kebakaran hebat sekali. Entah itu api dari mana, tapi nyatanya membakar. Semua gedung-gedung habis. Hanya berapa manusia yang masih hidup, manusia yang meninggal, tapi semua selamat. Hanya gedung-gedungnya yang habis terbakar. Itu yang terjadi. Kemudian bagaimana dengan air? Air itu juga berbahaya. Ya,
di mana-mana air, hujan lebat di Indonesia, di Pantura, sehingga perjalanan kereta api pun berhenti dilewatkan ke Solo, dan itu musibah. Banyak tanah longsor yang menghanyutkan rumah-rumah aja hanyut karena apa? Longsor, api dan air. Tapi di balik itu semua, bahwa api pun bisa memurnikan, ya, sungai pun bisa apa? Membersihkan. Air bisa membersihkan, api bisa memurnikan. Nah, ini bicara tentang bagaimana, bukan berarti kalau kita melewati sungai yang deras kita tidak dihanyutkan, bukan begitu. Api yang menerpa kita terus kita hangus, tidak demikian juga. Ini bicara tentang permasalahan kehidupan kita. Jadi maksud firman Tuhan adalah penyertaan. Kalau kita menghadapi badai, bahkan sungai yang deras sekalipun, maksudnya permasalahan yang hebat sekalipun, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan menyertai. Kenapa? Karena kita mulia di matanya. Itu perkataan Tuhan. Coba kita buka lagi di Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Yosua pasal pertama ayat yang kelima. Apa perkataan Tuhan? Coba yang sudah dapat bacakan. Bisa dibantu? Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Itu adalah pernyataan Tuhan untuk kita umatnya. Karena kita mulia di matanya, sangat berharga. Ya, kita sangat berharga, mulia di matanya. Maka dia berjanji dia akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Bahwa kehidupan kita, ya, ketika kita melewati permasalahan kehidupan kita, itu bukan berarti enak, enggak. Maksudnya demikian. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu yang harus kita lewati. Tapi Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, sehingga kita tidak akan terjatuh, tapi kuat menghadapi permasalahan hidup kita. Itu janjinya. Bukan berarti kita berdoa, Tuhan tolong saya ditagih utang, lepaskan dari utang itu. Bukan berarti begitu. Penyertaan Tuhan berarti kita menghadapi segala sesuatunya dengan gagah berani, sehingga kita mampu mengatasi itu semua bersama dengan Tuhan. Nah, itu maksud penyertaan. Coba kita baca lagi di dalam Ibrani pasal yang firman yang sama. Ibrani 13 ayat yang 5. Ibrani 13 ayat yang kelima. Biar kita diteguhkan firman Tuhan ini. Coba yang keras, siapa yang bisa keras? Coba bacakan. 13 ayat 5. Hamba uang. Ya, betul. Akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Pernyataan Tuhan untuk kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, itu janji Tuhan untuk kita.
Janji Tuhan jangan disalah mengerti. Ya. Jadi begini. Misalnya, ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani dengan serius, dengan sungguh-sungguh dia berdoa, ya Bapa, sekiranya bisa supaya cawan murka ini tidak aku meminumnya. Soalnya demikian perkataannya, sekiranya dapat, lepaskanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Nyatanya doa itu dijawab apa tidak? Dijawab apa tidak? Tuhan loh berdoa demikian, doanya dijawab enggak? Ayo yang berani. Tidak kan? Tuhan berdoa kepada Bapaknya, jawabnya tidak. Loh, kok Tuhan aja ditolak jawabnya? Seolah-olah kan demikian pengertian kita. Nah, ini yang disalah banyak gunakan oleh banyak orang. Tuhan aja, kalau dia Tuhan, kenapa doanya enggak dijawab? Kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, kita gampang dijerumuskan. Dia sebenarnya mewakili kita. Dia teladan buat kita. Dia saat itu datang sebagai manusia. Ya, walaupun ada 100% dia ada Allah, tapi saat itu dia datang sebagai manusia yang sangat menderita sekali. Dia harus menjalankan tugasnya untuk menderita, untuk disalibkan, untuk dihajar, untuk dipermalukan. Dan dia harus melewati itu semuanya. Dia ingin menolak sebagai manusia, tapi dia taat melakukan apa yang menjadi tugasnya. Nah, saat itu malaikat Tuhan yang dari surga datang untuk memberi kekuatan, sehingga Tuhan menjadi berani untuk menghadapi masalah yang besar yang akan terjadi di situ. Akhirnya dia ditangkap dan dia diadili dan dia disalib. Ya toh, kita dapat pelajaran ini. Tuhan yang berdoa ditolak, tapi sebenarnya dia adalah menang. Dia menghadapi dengan kuat, dengan gagah berani, melewati semua dengan keberanian yang luar biasa. Itu yang kita harus tahu. Dan dia saat itu meneladani. Seolah dia mengajak kepada kita, ya, apapun yang menjadi masalahmu yang sangat berat di ujung tanduk, bahkan nyawa pun yang menjadi taruhannya, kita tetap harus datang kepada Tuhan. Seperti Tuhan datang kepada Bapaknya. Nah, kita pun jangan melarikan diri, aku kalau doa enggak dijawab, percuma aja aku berdoa, datang kepada Tuhan. Enggak, kita harus datang kepadanya. Semua ungkapkan hati kita kepada Dia. Seperti Tuhan mengungkap hatinya kepada Bapaknya. Kita pun juga harus demikian. Datang, apapun jadi permasalahanmu, datang kepada Dia. Dia akan beri kelegaan, kekuatan, seperti Tuhan sendiri diberi kekuatan, keberanian untuk menghadapi masalah yang besar itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi melewati badai, melewati sungai yang besar, melewati api apapun juga. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Dibaringkan aku di padang yang berumput hijau. Semuanya enak. Dibawa ke padang domba, kan makanannya rumput yang hijau. Nah, seolah-olah demikian kehidupan kita. Ada saatnya kita diberi yang nyaman, dibimbing kita, disegarkan jiwa kita. Tapi coba ada ayat berikutnya. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman,
yang tidak menyenangkan itu, tapi ada pertolongan Tuhan, tongkatnya dan gadanya menghibur dia. Jadi tetap ketika kita melewati badai, melewati lembah yang kelam, yang kita tidak tahu namanya kelam, yang tidak tahu juntrungnya seperti apa, tapi ada Tuhan yang tetap menyertai. Karena tadi kita sudah baca, ada penyertaan Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi kalau kita saat kita disenangkan Tuhan, puji Tuhan. Memang kita harus semuanya Tuhan sediakan bagi kita, kita menikmati. Tapi ada saat-saatnya kita melewati lembah kekelaman itu. Ya harus dilewati, jangan takut. Karena ada Tuhan yang menyertai dan tidak akan meninggalkan kita, itu janjinya. Bapak Ibu sekalian, kita coba merenungkan bagaimana kisah Daud dan Goliat. Daud menghadapi permasalahan besar. Saat itu ada namanya perang secara frontal, bersama-sama bareng-bareng serang sama menyerang. Tapi saat itu terjadi peperangan 1 lawan 1. Nah, Israel saat itu tidak berani melawan orang Filistin yang memberikan Goliat yang gagah besar sekali. Orang yang pandai perang. Dan Israel waktu itu tidak punya orang yang besar. Semuanya tunduk ketakutan. Ada Daud yang datang, orang yang sederhana, orang yang kecil, yang tidak pernah perang. Dia datang menghadapi Goliat yang besar. Itu permasalahan yang sangat besar. Kalau dia kalah, ya, Daud sampai kalah, maka seluruh Israel akan menjadi budaknya Filistin. Tapi kalau Israel menang, sama, dia akan menjadi budaknya Israel. Nah, itu taruhan. Daud sangat berani karena dia bersama Tuhan. Menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Maka dia dengan gagah berani, dia melewati segala permasalahan, dia datang dan alih-alihnya menancap ke dahinya. Itu perbuatan siapa? Karena bersama Tuhan, maka arah batu itu masuk ke jidatnya, mati. Itu namanya penyertaan Tuhan. Bahwa kamu tidak tinggal diam, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menyertai segala sesuatunya. Engkau akan diberi kemenangan. Jadi kalau menghadapi segala musuh apapun juga, jangan takut. Lewati itu semuanya dengan gagah berani. Bersama Tuhan engkau cakap. Bersama Tuhan engkau sanggup. Kalau kita dengar kisah Yusuf ya, menjadi Perdana Menteri orang kedua. Wah, dia hebat, dia luar biasa, dia kaya raya. Tapi di balik itu semuanya dia harus melewati namanya masa kesulitan. Dia berjaya menjadi Perdana Menteri, dia hebat, menjadi orang kedua di Mesir. Tapi di balik itu semuanya dia harus melewati namanya kegetiran hidup. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia difitnah oleh istri Potifar. Dia masuk penjara. Itu waktu yang lama. Enggak sehari dua hari, waktu yang lama. Dia harus melewati itu semuanya. Mungkin kita tidak akan sanggup melewati semuanya itu. Ada yang sanggup? Ketika kita difinasi kita aja udah kacau hati kita. Ketika kita dimaki-maki aja sudah kacau hati kita.
pengen membalas. Apa artinya Kristen? Ada yang tahu apa artinya Kristen? Kita disebut orang-orang Kristen. Kenapa? Amin, puji Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Itu artinya Kristen. Nah, apa yang diajarkan oleh Kristus itu ya harus diteladani, harus diikuti. Hidup dalam kerendahan hati. Tuhan paling tidak suka orang yang sombong. Dia benci sekali orang yang sombong. Hidup dalam kerendahan hati. Ikut Tuhan. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup meninggikan dia. Amin. Semakin kita rendah hati di hadapan Tuhan, semakin kita ditinggikan. Sudah, kalau ada sesuatu yang menyerang hidup kita, lebih baik kita datang kepada Tuhan. Terima kasih, aku bisa mengikuti Engkau. Engkau pun diludahi, aku belum sampai diludahi. Aku pernah diludahi loh, diludahi oleh supir angkot. Kurang aja. Nah, kita belum sampai segitu. Kita belum dipermalukan di hadapan umum, belum seberapa. Baru dikatain sedikit sudah telinganya apa tuh merah, matanya merah, telinganya mungkin gatal ya. Kurang ajar. Baru segitu aja kita sudah marah-marah. Tinggalkan amarah yang akan membuat kau benci. Kemarahan membuat kita benci. Benci membuat kita marah. Tinggalkan itu semuanya. Karena kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Suruh sabar ya sabar. Ada waktunya. Pembahasan dari Tuhan, bukan dari kita. Melewati lembah kekelaman, melewati badai. Ada firman Tuhan juga berkata, ketika kita sedang mengalami berapa waktu yang lalu, 3 bulan lalu saya didatangi orang. Suami istri datang. Dia mengungkapkan masalahnya. Dia berhutang banyak sekali. Dia harus bayar, kalau enggak akan disita. Disita masih mending. Kalau diperkarakan sampai masuk penjara, masalah besar juga. Dia datang, kita hanya bicara, sharing, ayo engkau anak Tuhan harus melewati ini semuanya. Kamu jangan takut, engkau berserta Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Saya hanya bisa bicara demikian, memberi kekuatan, memberi dorongan, menggugah semangatnya, menggugah firman Tuhan yang sudah diterimanya. Saya menggugah itu semuanya, yang harus dilewati semuanya. Engkau tidak sendiri, engkau ada Tuhan. Engkau sangat mulia di matanya. Nah, pada akhirnya saya dengar dia sudah sedikit-sedikit bisa melewati itu semuanya. Bahkan dia waktu itu ingin mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan lagi. Nah, ketika dia datang dan saya hanya menyampaikan firman Tuhan, bukan pikiran-pikiran saya, tapi saya sampaikan firman Tuhan. Menjadi penasihat. Bapak Ibu sekalian, jadi penasihat, kalau Tuhan adalah penasihat ajaib, kita pun harus menjadi penasihat-penasihat yang bijak juga. Menurut firman Tuhan, bukan menurut pikiran kita. Ya, jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita takut menghadapi kehidupan ini? Takut? Takut mati.
Siapa yang takut mati? Ada orang yang takut mati. Memang banyak anak-anak Tuhan takut mati pun banyak sekali. Ini perkataan yang ya bisa dikatakan sembrono. Tapi nyatanya kalau ditantang siapa yang takut mati, angkat tangan semuanya. Satu pun mungkin sedikit-sedikit saya bohong. Semua orang takut mati. Kenapa? Masih menyimpan apa? Pasti menyimpan dosa, kekhawatiran, kegelisahan. Lah kok anakku piye, bojoku makan apa? Jadi dihantui semacam itu. Aku belum beres, nanti mati celaka aku. Nah itulah orang yang takut mati. Karena dosa, ada kekhawatiran, kepahitan yang belum beres. Maka pada saat ini ya semuanya kalau kita dengar firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita tidak akan takut menghadapi apapun yang terjadi di depan kita. Gagah berani sebagai prajurit merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga engkau cakap menghadapi segala permasalahan hidup. Ini adalah kekuatan kita. Tanpa firman kita lemah. Firman adalah pelita terang bagi hidup kita. Dia adalah kekuatan. Dia adalah seperti apa ya? Seperti pilar yang ditancapkan kuat-kuat. Seperti apa? Jangkar. Kapal yang besar harus ada jangkar yang kuat, supaya dia tidak lari kemana-mana. Jangkar yang kuat, pilar yang kuat, itu adalah firman Tuhan, landasan hidup kita. Belajar firman Tuhan sehingga kita tidak digoyahkan, diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang segala sesuatu. Wah, ikut Tuhan pasti baik, semuanya baik. Baik dalam arti apa? Nyatanya saya berdoa, Tuhan saya pengen mobil, nyatanya sampai sekarang nggak ada mobil. Saya perlu mobil, Tuhan nggak jawab-jawab saya punya mobil. Tapi saya setiap kali ya naik mobil, mobilnya orang, mobilnya teman. Ada waktunya, ada saatnya. Dulu saya memang punya mobil, bahkan mobil saya 2, 3 sama box. Motor saya 11. Tapi keangkuhan hidup kita, kesombongan saya habis semua, lenyap. Saya punya 70 pegawai, habis semua. Rumah 2, gede, besar-besar. Luasnya enggak 100, enggak 60. Luasnya 500, luasnya 300. Enggak kecil-kecilan. Habis semuanya. Tuhan sanggup membuka dan sanggup menutup. Kalau kerannya Tuhan dibuka, siapa yang bisa nutup? Memang ada kasih karunia dari Tuhan. Saya pernah mendapatkan kasih karunia Tuhan berkali-kali. Tapi bukan membuat saya ini lebih sungguh-sungguh pada Tuhan, tapi timbul kesombongan. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan. Setiap kali kita ini tinggal sosial kita lebih tinggi, maka apa yang terjadi? Kita akan meningkat. Mungkin teman-teman yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, tidak sesuai dengan level kita tinggalkan. Semakin kita tinggi, sosial kita lebih tinggi, lebih kita akan meninggalkan orang-orang semacam itu. Tidak ada kerendahan hati lagi. Orang kaya kenanya semacam itu. Tingkat sosialnya udah tinggi. Dia menjadi orang yang wah, semuanya bisa dibeli. Nah ini kehancuran. Kehancuran anak Tuhan yang terus mendapatkan kasih karunia yang gak
diterima dengan baik-baik, dengan bijaksana, dia akan habis. Siapa yang tidak mau terima kasih karunia? Tahu-tahu melejit, usahamu melejit besar. Semua mau, saya pun mau lagi. Tapi di balik itu hati-hati. Kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, kita dihancurkan oleh kasih karunia Allah itu sendiri. Berkat-berkat melimpah akan membawa kita kemakmuran bersama Tuhan. Tapi berkat-berkat yang besar pula bisa menghancurkan hidup kita. Makanya firman Tuhan adalah landasan kita, supaya kita hidup dalam kehati-hatian, bijaksana dalam hidup ini. Tidak semudah menjadi orang kaya, tidak semudah itu. Akan tersandung, mengerikan. Kok jauh daripada Tuhan sudah habis. Bukan berarti kita terus enggak mau terima kasih karunia. Hati kita belum siap menerima kasih karunia. Kalau kasih karunia gitu sudah disiapkan oleh hati kita yang baik, yang benar, maka semuanya menjadi baik. Semua kelimpahan akan menjadi baik untuk jadi berkat, terima berkat menjadi berkat. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Terima berkat menjadi kita celaka kalau kita tidak hati-hati, tidak menjaga wadah kita, hati kita ini tidak dijaga dengan baik. Lebih baik kita menjaga hati kita, menyiapkan ruang hati kita dengan baik, maka ketika kita terima berkat-berkat Tuhan, kita sudah siap. Bijaksana, kita tidak akan terjatuh. Ini sudah jam 10. Bentar lagi ya. Ya. Saudara mengenal anaknya Daud, Absalom. Absalom itu ingin jalan pintas, ingin jadi raja, ingin jadi orang kaya, ingin menjadi penguasa. Tapi jalannya itu sangat jahat. Apa? Dia sudah meracuni orang-orang yang dekat sama dia, diracuni dengan perkataan-perkataan, sehingga dia berontak kepada bapaknya, ingin membunuh bapaknya. Akhirnya dia menjadi raja. Jalan pintas, jalan yang dibuat mereka dia tuh sangat mudah. Ya, ceritanya kan demikian. Pada akhirnya orang yang jalan pintas, yang ingin ujung-ujung menjadi raja, menjadi bijaksana, menjadi penguasa, habis, mati. Matinya tercekik di dahan. Saudara mau jalan pintas, kaya mendadak? Nah, proses itu lebih baik. Proses itu membawa kita damai sejahtera. Siapa yang rindu untuk menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang baik, yang benar di hadapan Tuhan? Angkat tangan. Menjadi anak Tuhan, menjadi Kristen yang benar-benar sejati. Angkat tangan. Yang punya kerinduan, sungguh-sungguh aku rindu Tuhan, aku sangat rindu selalu menjalin hubungan dengan Engkau, menjalin hubungan dengan firman-Mu. Saya sekali lagi, coba angkat tangan yang punya kerinduan. Saya bisa berdiri, WA bisa datang. Kita nyanyikan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kita berdiri semua. Kita mengaminkan dengan firman Tuhan dengan pujian ini. Hai yang rindu, hai yang siap,
datang pada Tuhan. Siapkan hati kita menyanyikan pujian ini. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap, Tuhan. Nyanyikan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Hanya yang rindu, hanya yang siap. Penuhi aku Tuhan akan memenuhkan rohnya kepada kita. ku rindu lawatanmu. Tuhan, Tuhan, aku rindu. siapa yang rindu sekali datang ke depan, menyatakan hatimu, aku rindu Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Penuhi aku datang. dengan doamu. Ku rindu lawatanmu. Siapa yang ingin dilawat oleh Tuhan? Siapa yang ingin dilawat Tuhan? Mari. Naikkan sekali lagi. Tuhan, aku rindu. Saya akan doakan. Bapak Baratas Bekesikan. Sekarang Bapak Baratas Bekesikan. Tuhan, tolong rindu Tuhan. Dia rindu, dia siap, dia ingin dilawan. Nyatakan rindu kepada Tuhan. Rindu sekali pada Tuhan. Sekarang Bapak Baratas Bekesikan. Terima kasih Tuhan. Kau terus lawat Tuhan.